Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui situasi apa yang kamu alami dan situasi apa yang terjadi terhadap diri kamu dan situasi apa yang sedang kamu pikirkan untuk siang hari ini. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu penyampaian yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari kondisi pembawaan energi kamu. Kenapa saya mengatakan berasal dari pembawaan energi kamu untuk siang hari ini? Karena pembawaan energi kamu ini seperti pembawaan energi seseorang yang dimana membutuhkan ketenangan. Bukan hanya ketenangan, tetapi diri kamu ini ingin mencoba untuk meluapkan bagaimana kekecewaan kamu, di mana ketika kamu ingin meluapkan kekecewaan kamu karena memang diri kamu ini membutuhkan seseorang agar bisa bertukar pikiran. Mantap kali, Wak Geng, pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Siang-siang bolong, situasi pembawaan energi kamu tidak bersifat stabil. Saya masih mengakui energi kamu ini seperti seseorang yang capek, yang lelah, yang jenuh, yang bosan, dan mempertanyakan, kapan diri saya bahagia? Kapan yang dikatakan orang ada kemakmuran? Kapan yang dikatakan semesta ada keberuntungan? Kapan keadilan bisa tersampaikan dari Sang Pencipta terhadap diri kamu? Kartu pertama yang saya pegang, ini kartu yang terdiri dari 4 pedang. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Situasi tertidur itu hanya sekedar
fisik yang tidur. Tetapi pemikiran kamu melayang-melayang entah kemana-mana. Situasi ketika ada aktivitas, saya rasa aktivitas yang kamu lakukan itu hanya membuat diri kamu mengesampingkan bagaimana beban, tetapi beban yang kamu kesampingkan lagi-lagi muncul di dalam pemikiran kamu. 4 pedang, sulit untuk saya kategorikan situasi pembawaan energi kamu untuk siang hari ini seperti pembawaan energi yang normal. Tidak bersifat normal. Saya hanya sekedar memperingatkan diri kamu. Kamu jangan terjebak dengan situasi yang sudah membuat diri kamu ini merasa kecewa. Kamu jangan terjebak dalam situasi yang dimana kamu sudah mendapatkan kesedihan. Kamu jangan terjebak di dalam situasi yang dimana kamu paham kondisi untuk meruntuhkan diri kamu. Kalau memang posisi pembawaan energi kamu merasa lelah, capek, istirahat, usahakan pemikiran, perasaan, dan batin itu stabil. Jangan pula kondisi raga tertidur tetapi melayang-melayang entah kemana pemikiran kamu. Saya paham bagaimana situasi yang terjadi terhadap diri kamu, tetapi bukan berarti situasi tersebut menghantui diri kamu. Tidak, Wak Geng. Cari aktivitas yang bersifat sehat. Contohnya seperti apa? Olahraga, meditasi, yoga, hiburan, traveling, ikhtiar. Itu dia, Wak Geng. Sangat kuat kartu ini mengatakan pembawaan energi kamu tidak bersifat stabil. Baik itu dari komitmen kamu, hasil dari komitmen kamu, hasil dari persahabatan kamu, hasil dari pekerjaan kamu, hasil dari bisnis kamu, hasil dari orang yang ada di circle kamu. Muncul kartu The Sun, kartu yang mengarah terhadap pergerakan semesta. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata semesta ini seakan-akan mengisyaratkan kenapa pembawaan energi kamu secara pembawaan energi yang melelahkan, karena selama ini sudah terlalu banyak penipuan-penipuan yang sudah kamu terima. Sudah terlalu banyak kebohongan yang terungkap, tetapi kamu tidak bisa untuk meluapkan kebohongan tersebut. Yang seakan-akan secara tidak langsung semesta ini memperlihatkan terhadap diri kamu situasi yang sudah meruntuhkan kamu. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, Wak Geng, saya bersyukur semesta memperlihatkan situasi di depan saya. Tujuannya apa? Agar saya bisa memberikan keputusan terhadap diri sendiri untuk memulai kehidupan baru demi kemajuan kehidupan saya. Karena saya memiliki keyakinan bahwasannya ketika semesta memperlihatkan apa yang menjadi kebohongan untuk dirasakan berupa kesedihan, semesta juga yang akan membalikkan situasi tersebut. Ini The Sun, Wak Geng. Sepertinya semesta ini masih ingin berbicara terhadap diri kamu dan memperingatkan diri kamu agar kamu ini menikmati apa yang seharusnya kamu nikmati, bukan menikmati bagaimana kesedihan kamu. Masih ada kabar baik, masih ada karma positif, masih ada sesuatu hal yang selama ini kamu hayalkan akan terjadi sesuai dengan keinginan kamu. Muncul kartu The Lovers, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi The Lovers ini ada kaitannya dengan kemunculan Four of Swords. Ada kaitannya kedua kartu ini. Kenapa?
Bisa saja pembawaan energi kamu seperti pembawaan energi yang melelahkan, itu awalnya dari komitmen kamu. Kenapa? Karena komitmen kamu itu bukan komitmen yang satu pemikiran. Saya mengakui memang ada pondasi, tetapi pondasi yang kamu miliki di dalam komitmen kamu bukan mencerminkan diri kamu mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tetapi pondasi itu justru memberikan diri kamu seperti apa? Resiko. Resiko bukan dalam arti kamu yang memberikan resiko tersebut. Dari orang yang kamu prioritaskan karena apa? Orang yang kamu prioritaskan tidak pernah merasa puas. Apapun yang kamu berikan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tuangkan, baik itu dari ketulusan, baik itu dari kejujuran, baik itu keterus-terangan, baik itu dari keterbukaan, belum tentu menjamin manusia yang memiliki karakter sebagai pecundang merasa puas. Ini the lovers geng. Bisa saja yang membuat pembawaan energi kamu benar-benar lelah, runtuh, tumbang akibat dari pengkhianatan manusia tersebut, akibat dari perselingkuhan manusia itu. Dia yang berselingkuh, dia yang mengkhianati, kamu yang menerima beban. Bukan hanya komitmen kamu yang sudah membuat pembawaan energi kamu ini seperti orang yang lelah. Bisa saja dari pekerjaan kamu. Kamu mencoba untuk mengikuti job description kamu, tetapi ketika kamu mengikuti job description kamu, lagi-lagi ada seseorang yang berusaha untuk menyingkirkan diri kamu. Begitu juga dari persahabatan kamu. Jadi untuk saat ini, kamu itu berada di dalam situasi yang dikelilingi oleh berbagai orang bermuka dua. Tidak pernah satu pemikiran terhadap diri kamu. Boro-boro satu pemikiran. Menghargai diri kamu saja pun tidak ada. Ini the lovers. Muncul kartu Knight of Pentacles. Pangeran atau prajurit yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti menggambarkan situasi kamu ini memang situasi keuangan yang lagi membutuhkan pertolongan. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menyinggung perasaan kamu perihal keuangan kamu, tetapi secara realita Knight of Pentacles dengan Four of Swords itu saling mempengaruhi pembawaan energi kamu lelah karena kelelahan energi kamu memikul beban di mana beban kamu ada kaitannya dengan keuangan. Nih, Dewa Geng. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah baru-baru ini ada seseorang yang membantu diri kamu atau menepati janji terhadap diri kamu? Hanya sekedar ingin bertanya karena secara tidak langsung kartu Knight of Pentacles kuat posisi energi yang seakan-akan mengatakan ada seseorang ini yang memberikan diri kamu kabar baik, yang memberikan diri kamu keberuntungan, yang memberikan diri kamu rejeki, yang memberikan diri kamu peluang dan memberikan diri kamu ini suatu bentuk kenyamanan. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu, karma, keberuntungan, titik balik di dalam kehidupan. Kalau saya mencoba untuk menggabungkan perkataan yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Wheel of Fortune ini masih ada yang namanya keberuntungan yang akan terjadi terhadap diri kamu. Masih ada kabar baik yang akan kamu terima. Masih ada keceriaan yang akan kamu terima dan masih ada kegembiraan yang akan kamu terima. The Wheel of Fortune. Lagi-lagi saya memperingatkan diri kamu secara kondisi pemikiran agar pemikiran kamu tidak kamu pergunakan secara logika yang bersifat buruk. Semua kartunya berkaitan dengan kemunculan kartu Four of Swords.
Saya memaklumi kondisi pemikiran kamu seperti kondisi pemikiran yang bersifat overthinking karena memang kamu yang dikuras, kamu yang dihajar secara mental. Tetapi lagi-lagi Wak Geng, coba tinggalkan bagaimana pembawaan energi yang melelahkan tersebut. Kamu harus memiliki sifat yang ambisius, sifat yang percaya diri, sifat yang berpikiran positif bahwasanya kamu ini akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ubah pembawaan energi kamu seperti orang yang bersemangat. Jangan ubah energi kamu seperti orang yang letoy, yang lemas, percaya diri. Kamu kan memiliki Sang Pencipta. Biarkan Sang Pencipta yang bertindak ketika kamu sudah melakukan apa yang menjadi bagian kamu, di mana kamu sudah berusaha untuk menyembuhkan diri kamu dari kesedihan kamu. Kamu jangan berpikir, saya kan seperti ini sudah kak, toh juga jawaban dari Sang Pencipta belum ada kak. Itu bukan tanggung jawab kamu untuk mempertanyakan jawaban tersebut. Sang Pencipta masih memberikan suatu bentuk kesempatan untuk mengarahkan diri kamu dalam situasi kebahagiaan, asal diri kamu ini memberikan energi positif. Bagaimana mungkin Sang Pencipta bisa memberikan kabar baik sementara pembawaan energi kamu bersifat negatif? Itu kan akan bertolak belakang. Muncul kartu Six of Cups terdiri dari 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan yang barusan saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini lagi-lagi seperti masih mengungkapkan dari pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu masih menyimpan yang namanya kenangan buruk dari manusia tersebut, yang seakan-akan kenangan ini terkoneksi terhadap perasaan kamu dan batin kamu, di mana perasaan dan batin kamu seakan-akan ingin melupakan manusia tersebut karena memang manusia itu tidak ada faedahnya dan tidak bisa untuk dibanggakan. Ini 6 cawan, sekalipun di dalam kondisi pemikiran kamu menyimpan kenangan manis, belum tentu kenangan manis itu menyuruh diri kamu untuk bertemu, apalagi bernostalgia, apalagi untuk reunian terhadap manusia tersebut. Sekalipun ada pertemuan yang akan kamu lakukan terhadap manusia itu, belum tentu kamu bisa mengesampingkan bagaimana mental yang sudah membuat diri kamu tersakiti. 6 cawan Wak Geng. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari situasi pembawaan energi kamu untuk siang hari ini. Secara tidak langsung kartu ini masih mengatakan dari kondisi perasaan kamu dan dari kondisi pembawaan energi yang kamu miliki. Keluarnya kartu 6 cawan sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.